intoleran, kemudian drastis, revolusioner, itu merupakan watak daripada Islam. Justru Islam itu adalah mengajarkan sebaliknya. Ini artinya bahwa Islam tak fanatik. Meskipun Muslim kalau salah ya harus dihukum. Meskipun Yahudi kalau dia benar harus dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramin, keluarga besar Pondok Pesantren Tubuireng, khususnya Ki Haji Solahuddin Wahid sebagai pengasuh, Al-Mukarramin, para narasumber, para hadirin hadirat yang saya hormati. Saya diminta untuk berbicara atau untuk menjawab, adakah radikalisme di dalam agama, khususnya agama Islam. Pengertian radikalisme tadi sudah disampaikan oleh Bapak Polisi, yaitu ideologi, faham atau aliran yang menginginkan terjadinya perubahan politik sosial secara total, drastis, revolusioner, ya, dan seterusnya. Kata kuncinya adalah drastis, ya, total, revolusioner dan seterusnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa jargon saya bahwa al-Islamu bainal hamasati was samaha, ya. Al-Islamu baina al-hamasah was samaha, hampir sama. Yang pertama adalah hamasah, yang kedua samaha. Artinya Islam itu berada antara hamasah dan samaha. Hamasah artinya semangat yang menyala, sedangkan samaha adalah toleransi yang nyata. Dari satu sisi Islam mengajarkan para penganutnya agar supaya punya semangat yang tinggi, semangat di dalam menjalankan syariatnya, semangat di dalam mendakwahkan ajaran-ajaran agama, dan semangat di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ajarannya. Oleh karena itu, kalau ada umat Islam sangat semangat di dalam mengamalkan Islam, semangat di dalam mendakwahkan Islam, dan semangat di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak salah. Itu bukan radikalisme, justru itu adalah yang diajarkan oleh Islam. Akan tetapi di sisi yang lain, Islam juga mengajarkan para pemeluknya agar supaya menghargai perbedaan, agar supaya bertoleransi kepada pihak-pihak lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dari satu sisi Islam mengatakan bahwa Islamlah yang benar. Inna dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Ini artinya bahwa menurut Islam hanya Islam sebagai agama yang benar. Akan tetapi dalam waktu yang sama Al-Quran juga mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah kamu Muhammad mau memaksa mereka agar mereka menjadi mukmin semua? Ini jelas bahwa Islam adalah bergoyang antara dua. Dari satu sisi mengajarkan kita semangat, akan tetapi di sisi yang lain mengajarkan kita agar supaya bertoleransi. Para hadirin sekalian, Islam itu mengajarkan pemeluknya agar supaya kita ini tidak mengurus orang lain, tidak mengurus pihak lain sampai ke bagian yang paling dalam. Tidak perlu mengurusi orang lain sampai sedalam-dalamnya. Pada dalam suatu peperangan, salah seorang sahabat namanya Usama bin Zaid, begitu bertemu dengan orang kafir yang memang dicari, langsung dibunuh. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh saja. Ketika sampai di Madinah, Usama bin Zaid menyampaikan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Usama bin Zaid ditegur oleh Nabi SAW. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa Anda bunuh dia? Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid menjawab, karena muta'awidan, dia mengucapkan kalimat itu kan hanya ingin cari selamat, kan. Nabi bersabda, ala sakok ta'ala qalbihi fata'alama annahu sadiqun aw kadhibun.
Kenapa Anda tidak membelah dadanya orang itu sehingga Anda tahu bahwa itu kamu jujur atau kamu bohong? Ini artinya tak perlu mengurus orang sampai sedalam-dalam. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bepergian dalam rangka jihad fisabilillah, hendaklah kamu bertabayyun. Wala taqulu, dan terhadap orang-orang yang sudah mengucapkan salam atau yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, terhadap mereka kamu jangan bilang kamu tidak mukmin. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'min. Kalau sudah bersyahadat seperti itu, kita tak perlu mengkafir-kafirkan orang lain gara-gara persoalan-persoalan kecil. Ayat ini secara tidak langsung mengajak kita agar supaya tidak gampang melakukan takfir pengkafiran kepada pihak-pihak lain. Al-Quran sendiri sudah mengatakan wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan bilang kamu tidak mukmin kepada orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perhatian sekalian, daripada menuduh pihak-pihak lain bahwa mereka adalah radikal, lebih baik kita menangkal narasi-narasi takfiri ini, ya. Kita menangani bagaimana narasi-narasi takfiri ini tidak terus berkembang. Ini yang harus ditangani. Karena katakannya at-takfiru baridud dima, bahwa takfir itu merupakan jalan menuju pertumpahan darah. Pertumpahan darah banyak datang dari gara-gara takfir ini, ya. Memang salah satu ciri daripada radikalisme adalah intoleransi. Sementara Islam benar-benar mengajarkan toleransi seperti itu. Para bapak sekalian, salah satu ciri daripada radikalisme adalah revolusioner, ya. Seringkali disampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang revolusioner. Itu memang tidak salah. Kenapa? Sebab karena Rasulullah bisa mengubah dunia dalam waktu yang relatif singkat. Dunia yang sebelumnya sangat gelap menjadi terang benderang, itu dilakukan Rasulullah hanya selama 23 tahun, sehingga beliau disebut sebagai revolusioner. Akan tetapi tidak berarti bahwa Islam adalah revolusioner. Kita banyak memiliki bukti-bukti daripada nas-nas suci bahwa Islam tak menghendaki seperti itu. Islam punya orientasi taghyir tadriji, bisa revolusi yang secara bertahap, bukan islah yang fujai, bukan reformasi yang bersifat mendadak dan revolusioner seperti itu. Buktinya Islam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga mendapat kritikan dari orang-orang kafir. Mereka mengatakan laula nuzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Islam kok tidak diturunkan secara sekaligus tapi berangsur-angsur? Ini artinya bahwa reformasi yang dimaksudkan oleh Islam adalah reformasi yang bersifat bertahap. Dan tasyri' Islami, pensyariatan yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, itu baru diadakan dalam Islam setelah Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Selama Rasulullah 13 tahun ada di Mekah tidak ada tasyri', karena risalah pada saat itu difokuskan kepada penanaman akidah dan perbaikan akhlak. Tidak aturan-aturan praktis, belum ada. Itu maksudnya karena yang inginkan adalah perbaikan secara berangsur-angsur. Perhatian sekalian, ada orang bertanya kenapa sih dalam Islam kok ada perang? Perlu diketahui bahwa pada awalnya Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah untuk berperang, ya kan? Selama berada di Mekah, meskipun gangguan sudah luar biasa, selalu saja dari Allah disuruh sabar, ya kan? Baru setelah beliau pindah baru ada izin perang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Saya sepakat dengan pandangan para ulama yang mengatakan bahwa jihad dalam Islam itu adalah untuk mempertahankan apa yang ada, bukan untuk mewujudkan apa yang belum ada. Didifa'i anil maudud, bukan diijazi malam yujad, ya. Untuk mempertahankan apa yang sudah ada, bukan untuk mengadakan yang belum ada. Yang dimaksud yang sudah ada adalah negara. Ketika umat Islam sudah punya negara, yaitu negara Madinah, barulah izin perang itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertahankan negara sesungguhnya.
Ini artinya bahwa mempertahankan negara sangat penting. Para hadirin sekalian, banyak syariat Islam yang pengharamannya dilakukan secara bertahap. Salah satu contohnya adalah pengharaman riba, kemudian pengharaman khamr. Makan riba dan minum khamr itu memang budaya Arab pada saat itu, yang sangat sulit untuk diberantas secara total. Oleh karena itu, misalnya khamr itu tahapannya 3 kali. Pertama-tama dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kullu fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya dikatakan bahwa khamr itu ada positif negatifnya, tapi negatifnya lebih besar. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu dekat dengan masjid kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini tahapan-tahapan pengharaman khamr. Demikian pula riba. Pada awal mula dikatakan la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Jangan kamu makan riba secara berlipat ganda. Artinya pada saat itu riba yang diharamkan adalah yang berlipat-lipat. Tapi kemudian dikatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ini tahap yang terakhir. Artinya riba meskipun tidak berlipat ganda tetap haram. Para hadirin sekalian, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah dikritik oleh putranya. Kenapa dikritik? Karena tidak melakukan perubahan total, karena masih menyisakan kezaliman dan penyelewengan yang dilakukan oleh para pendahulunya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la ta'jal ya bunayya, jangan kamu kesusu. Innallaha harrama al-khamra fil Qur'ani marrataini. Allah Ta'ala itu mengharamkan khamr di dalam Al-Qur'an 2 kali. Wa harramaha fis sajisati, kemudian beliau baru mengharamkan dalam tahap yang ketiga. Inni la uridu an ahmilal khalqa ilal haqqi jumlatan. Saya tidak mau mendorong umat ini untuk melakukan perbaikan secara total. Fa innahu dzalika yakunu fitnatan, karena hal itu akan melahirkan fitnah. Ini Umar bin Abdul Aziz juga menjadi teladan kita ya. Ini merupakan Umar yang kedua yang dikatakan luar biasa. Sehingga ada penyair mengatakan, halafaz zamanu la ya'tiyan nabi misrihi hurisat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Zaman bersumpah bahwa ia pada saatnya akan melahirkan orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi ternyata zaman melanggar sumpah, karena sampai saat ini belum lahir orang yang seperti dia. Oleh karena itu Anda wahai zaman harus bayar kafarat. Ini Umar bin Abdul Aziz. Jadi sekali lagi, intoleran kemudian drastis, revolusioner itu merupakan watak daripada Islam. Justru Islam itu adalah mengajarkan sebaliknya. Para hadirin sekalian, yang ketiga, salah satu watak daripada radikalisme adalah fanatik. Fanatik itu apa? Fanatik itu ingin membela kepentingannya, pendapatnya, kelompoknya, meskipun mereka tak benar itu, tak benar. Islam menyatakan perang terhadap fanatisme. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukanlah bagian daripada kami setiap orang yang mengajak kepada fanatisme. Ada sebuah ayat yang sangat menarik yang akhirnya berbunyi wala takun lil khainina khasima. Janganlah engkau membela orang-orang yang berkhianat. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Tu'mah bin Ubairik ya. Tu'mah bin Ubairik itu adalah seorang muslim. Tu'mah bin Ubairik mencuri baju besi milik tetangganya, kemudian dititipkan kepada orang Yahudi. Akhirnya yang dituduh sebagai pencuri adalah si Yahudi itu. Tu'mah dan keluarganya datang kepada Nabi menyampaikan berbagai argumentasi bahwa bukan Tu'mah pencurinya, tapi si Yahudi itu. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera memberikan informasi tentang persoalan yang sesungguhnya, nyaris Rasulullah akan memberikan putusan bahwa Tu'mah tak salah, si Yahudi yang salah. Tapi akhirnya waratakun lil khainina khasima. Kamu jangan membela orang-orang khianat. Ini artinya bahwa Islam tak fanatik. Meskipun muslim kalau salah ya harus dihukum. Meskipun Yahudi kalau dia benar harus dibela. Itu namanya
Oke. Hah? Mungkin ini sudah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.